Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, akhwati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengetahui betapa pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan di antara pelajaran yang dapat diambil dari mempelajari ilmu bahasa Arab, kita bisa memahami mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Ya, seperti yang telah Ana sampaikan mungkin di kelas A ya, sebagai mukaddimah pada pertemuan kita kali ini, ya mungkin kita sering mendengar bahkan mencela, menghina, mencerca istilah nama Israel. Begitu ya, Ummahat Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Kadangkala kita bilang, ayo kita boikot ya Israel. Ya, ayo kita musuhi gitu ya. Karena mereka memerangi bangsa Palestina gitu ya. Tapi kenyataannya ternyata penamaan Israel ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Termaktub di dalam Taurat, termaktub di dalam Injil ya, dan termaktub di dalam Zabur ya. Kata Israel ya, yang harusnya kita memuliakan nama Israel ini bukan menghina ya, bukan mencela ya. Ada yang tahu Ummahat apa itu Israel? Siapa Bani Israel? Kita mendengar negara Israel memboikot dan lain sebagainya. Kita hina maki-maki Israelnya gitu ya. Ya, padahal Bani Israel itu ada yang tahu Ummahat siapa mereka? Turunan Nabi Yakub. Nah, ya. Syukran kepada Ibu Dian, keturunan dari Nabi Yakub. Siapa Yakub? Ya, murajaah atau mungkin sedikit pembahasan ya, bahwa secara bahasa juga kita pelajari nih. Siapa Nabi Yakub? Cucu Nabi Ibrahim kan Ustaz? Cucunya Cucunya Nabi Ibrahim. Dari jalur siapa? Ishak ya, Ishak. Ishak. Dari ibunya Ishak siapa? Nah, ini nggak tahu sejarah, ini berbahaya. Ya, bisa dipelintir oleh umat non-muslim, umat. Ya, kebetulan saya mengajar juga pada para mu'alaf ya, di hari Rabu pagi ya.
Ya, ternyata sangat berbahaya kalau kita tidak memahami dengan baik ya. Bahwasanya Ibrahim memiliki istri yang bernama siapa Ummahat? Ada yang tahu? Sarah dan Hajar. Sarah dan Sarah. Hajar. Ya. Sarah dan Hajar, Siti Hajar. Ya, kata Siti itu sebenarnya tidak ada dalam bahasa Arab ya, Umar. Ya, Siti itu singkatan di Indonesia. Siti itu artinya Sayyidati. Ya, ini harus diluruskan nih. Ya, Sayyidah. Apa artinya Sayyid? Ada di buku jilid pertama kalau nggak salah tuh ya. Tuhan. Sayyidi, tuan. Kalau Sayyidati, kalau buat perempuan apa? Tuan, dan kalau perempuan apa namanya? Nyonya gitu ya. Ya. Panggilan terhormat gitu ya. Jadi nggak ada tuh Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Maryam, nggak ada. Ya, tidak perlu disingkat-singkat ya. Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Boleh nggak dalam agama? Boleh ya. Selama tidak terlalu berlebihan ya, mengagung-agungkan sampai mengkultuskan. Karena Nabi sangat sangat tidak suka atau membenci Nabi dipanggil dengan Sayyidah, Sayyidi, ya, Sayyidi Muhammad atau Sayyidina Muhammad, ya. Ini yang harus diluruskan, Ummahat. Ya, jadi kata Israel itu dinisbatkan kepada anaknya Yakub. Ya, dan Israel ini dinisbatkan kepada bapaknya anak-anak Yakub, yaitu ya Yakub, ya, Nabi Yakub alaihi salam, ya. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi. Orang Yahudi mengatakan, hal ta'lamuna anna Israel Yakub, ya, anna Israila Yakub, ya, apakah kalian mengetahui ya bahwa Israel itu adalah Yakub, ya. Jadi orang Yahudi itu, ada kelompok Yahudi datang kepada Nabi, lalu beliau bertanya ya, lalu beliau bertanya kepada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi menjawab, Allahumma na'am. Ya, betul. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu tidak boleh dicela. Kan kita punya rukun iman ya. Di antara rukun iman ada namanya rukun iman beriman kepada apa, Umar? Rasul, Nabi. Para nabi dan para rasul. Nggak boleh kita cela. Ya. Tidak boleh kita mencela. Dan sampaikan kepada saudara-saudara kita ya. Terutama yang baru ngerti gitu ya, atau yang belum mengerti ya istilah Israel. Beda dengan Yahud. Kemarin kan sempat dibahas juga ya, cuman tidak sampai detail. Ya, Yahudi itu dalam bahasa Arab dari kata hada Yahudu. Hidayah. Orang yang diberikan petunjuk, orang yang diberikan keistimewaan. Ya, orang yang diberikan keistimewaan. Antara Yahudi dengan Israel itu mirip, ya. Tapi di sisi lain ada perbedaan pendapat bahwa Yahudi ini orang yang keluar dari Bani Israel. Tapi penamaan Yahudi itu sebenarnya berasal dari salah satu putra Nabi Yakub. Ya, kita tahu ada 12 putra Nabi Yakub ya. Ada yang paling bontot ya, 2 bontot itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah Yusuf Dan dan Benyamin. Binyamin. Iya, sahih. Nah, sisanya itu iri ya dengan Yusuf. Nah, orang-orang iri ini dengan salah satu saudaranya disebut Ya. dengan Yehuda. Yehuda ini berasal dari nama salah satu ya saudara-saudaranya Yusuf yang mencelupkan atau menyeburkan Yusuf ke sumur. Ya, ada 12 putra Yakub. Memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an tapi dijelaskan dalam Taurat. Ya, di dalam Taurat dijelaskan bahwa ada Ruben. Ruben itu nama saudara Yusuf yang pertama, Simon, Lewi, Yehuda. Nah, Yehuda ini adalah nama
asal muasal dari kata Yahudi. Karena mereka mengedepankan suku yang bernama keturunan Yehuda, ya. Nah, ini harus kita sampaikan, ya. Jadi kan kita tahu penyimpangan-penyimpangan dalam sebuah kalimat, ya, sebuah kata, ya. Ternyata selama ini nggak boleh kita mencela Israel, nggak boleh, ya. Israel nggak boleh. Yang harus kita cela siapa? Yahudi, ya. Yahudi itu boleh kita cela karena dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah melaknat, Allah apa namanya, menghinakan, memurkai orang-orang Yahudi, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Nah, berkaitan pada malam hari ini, kalau tidak salah hari ini kita belajar nahwu, ya. Alaysa kadzalik ummahat? Bala. Al-Musayyad Pak Ustadz. Kenapa? Al-Musayyad. Kan keempat. Iya, Al-Muyassar. Al-Muyassar itu nahwu namanya, Ibu. Oh, ya Iya. Afan. Nah, ya ini saya kalian share, ya. Biasanya ada aja yang bukunya lupa gitu, ya. Makanya kadang saya share di Zoom gitu, ya, biar memudahkan. Sembari nanti share tulisannya, ya. Nah, ini Muyassar kita sudah kemarin sudah, ya, awal-awal, ya. Kelas ummahat? Khalas Ustaz. Khalas, Ustaz. Terakhir sampai mana kita ummahat? Isim sudah, ya? Isim, ya. Sudah, ya? Al-Lam. Sekarang kita masuk ke al-fi'lu, ya. Nah, Ustaz. Halaman 3. Ibu Dian bisa dibuka halaman 3, ya. Namanya al-fi'lu. Al-fi'lu ini identik dengan pelajaran pekan kemarin tuh, ya. Tentang yang namanya fi'il. Apa fi'il ummahat? Kata kerja. Kata kerja, sahih. Ya, kita bisa baca, ya ummahat pada penjelasan al-fi'lu. Silakan mungkin dibaca Ibu Dian. Bismillah. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ya Ustadz, ya. Ya, dalat Ala maknan Mm-mm. waktu rinat Mm-mm. tulisannya kecil-kecil. Waktu rinat bizamanin. Waktu rinat bijamanin. Iya. Misal Ibu Dian lihatnya di buku apa di Zoom? di buku. Oh, di buku, ya. Jadi Ya. Bisa Kataba, dideketin. qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, aqra'u. Iya. Masya Allah. Syukran kepada Ibu Dian. Barakallahu fiki. Naam. Ummahati fillah rahimakumullah. Al-fi'lu, kata kerja. Ya, kita sudah tahu, ya, artinya, definisinya. Cuman definisi secara teorinya bagaimana? Huwa adalah, ya, kalimatun, sebuah kata. Dalat, yang menunjukkan, ala maknan, atas sebuah makna. Artinya kata yang memiliki makna. Waktu rinat, dan terikat. Waktu rinat itu dari iktarona yaktarinu. Ya, waktu rinat terikat bizamanin, dengan zaman. Zaman itu lebih luas, ya, daripada waktu ummahat. Ya. Kalau jadi sudah pernah kita belajar belum tentang jenis-jenis waktu ummahat? Belum. Belum, ya? Iya. Saya baru ngeh, ya. Di kelas-kelas lain juga belum nih. Ya. Baru ngeh sekarang gitu, ya. Ya, zaman itu dia lebih luas daripada waktu. Ya, kalau waktu itu dia terikat dengan angka-angka, kalau zaman itu dia tidak terikat dengan angka-angka. Ya.
Beda lagi dengan asr. Wal asr. Apa asr? Masa. Kalau di terjemahan perkenal agama mushaf Al-Qur'annya masa ya. Mohon maaf umat. Ya, jadi masa wal asr. Tapi asr itu berkata waktu asr. Apa waktu asr? Sore bukan? Waktu asar. Sholat asar, waktu sholat asar. Asar. Wah, nah, jadi wal asr itu sebenarnya bukan demi masa saja gitu ya. Kalau lebih detailnya adalah Allah bersumpah dengan perubahan waktu. Karena perubahan waktu, perubahan hari itu bukan ketika matahari tenggelam. Ya, bukan ketika matahari tenggelam. Atau lebih tepatnya yang sahih adalah ketika waktu asar. Ya, waktu asar itu proses perubahannya. Proses perubahannya, ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi awal-awal asar itu lebih luas lagi tuh pembahasannya, ya. Dia lebih luas dibandingkan zaman. Lebih luas. Kenapa Allah tidak menyebutkan waz zaman, tapi wal asr? Karena perputaran. Dia berputar terus waktu itu. Apakah pernah umat merasakan waktu itu mundur? Maju apa mundur, umat? Maju. 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 Pernah gak waktu itu mundur? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Nggak pernah ya, kecuali di mimpi ya. Tiba-tiba nostalgia ke zaman dulu gitu ya. Kecuali di mimpi, nanti kerayat ya. Nah, nggak akan mungkin waktu itu bisa dimundurkan. Makanya penyesalan itu datangnya terakhir ya. Kenapa disebut kata kerja itu harus terikat dengan zaman, dengan waktu? Karena beda. Hari ini dengan hari esok ya tetap nggak bisa kita samakan. Sedang terjadi atau telah terjadi atau akan terjadi atau kata perintah ya. Kita perintahkan hari ini dengan perintahkan hari esok ya. Pasti ada perubahan ya. Meskipun kata perintahnya sama kan begitu ya. Karena begitu apa ya begitu perubahan itu begitu jelas di hadapan kita ya. Nah, ini terkait dengan definisi secara teorinya. Contohnya kataba ya. Apa arti kataba Ummahat? Telah menulis. Dia laki-laki Dia laki-laki. Itu telah menulis. Ya, dia laki-laki telah menulis. Qara'a, Dia laki-laki telah membaca. membaca. Yaktubu, Dia laki-laki sedang membaca. ya, dia laki-laki sedang membaca. Telah dan sedang kan beda tuh ya. Telah terjadi atau sedang terjadi itu beda. Apalagi setiap hari perubahan itu ada. Ya, misalkan Ibu Dian sedang menulis ya di pelajaran khusus bahasa Arab nih. Minggu ini, pekan ini ya artinya hari Senin ya. Dengan Senin yang lalu atau Senin yang depan sama atau beda, Ibu Dian? Beda, Pak Ustaz. Beda. Ya. Jadi lebih detail lagi ya. Kenapa bahasa Arab itu sampai dijelaskan sekompleks ini? Karena waktu itu terus berubah. Ya, waktu itu terus berubah. Yang sedang terjadi untuk masa sepekan gitu ya, sedang terjadi maksud sedang menulis, sedang membaca, Ummahat sedang menggoreng, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai hari Jumat tentu beda. Ya, ada aja perbedaannya. Ya, itu menunjukkan dari kata wal asri. Ya, jadi lebih jelas ya Ummahat, fahim tunan insyaallah.
Fahimna insyaallah Ustaz. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Ada aktubu, apa artinya aktubu nih Umhat? Tulislah. Aku Aku sedang menulis aktubu. Sedang Mungkin di buku yang lain uktub ya. Sama semua aktubu ya? Oh, aktubu ya, sama semua ya. sama Artinya saya sedang menulis ya. Iqra. Iqra ini apa artinya? baca. Saya Bacalah. sedang membaca. Perintah ini. Baca. Di buku ini Baca. Aqra Ustaz. Oh iya, beda nih berarti. Bedanya yang di sini. Kalau di buku yang baru, akra'u, saya sedang membaca. Kalau di buku yang lama, iqra, ya, bacalah, kata perintah, ya. Beda ya antara akra'u, iqra. Ya. Akra'ul Qur'ana, saya sedang membaca Al-Qur'an. Iqra'il Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Beda ya. Perintah dengan memberitahukan sedang terjadi membaca Al-Qur'an. Fahim tunna insyaallah. Nah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Ya. Kita akan membahas ciri-cirinya fi'il nih, Ummahat. Kalau kemarin kan ciri-ciri isim, ya. Sekarang ciri-ciri fi'il. Ya. Apa ciri-ciri fi'il? Dikatakan bahwa itu adalah sebuah fi'il. Pada pertemuan yang lalu sering terjadi ya, afwan Ummahat. Ya, baru pendingan dari hari Sabtu qadarullah demam ya. Nah, amin. Ya. Baik. Alamatul fi'li hiya, ya. Ciri-ciri fi'il. Apa itu ciri-ciri fi'il? Kalau kemarin kan ada ya yang nulisnya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kan kemarin disuruh ya nulis al-kautsar ya, kalau tidak salah Umar. Nah, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Ya, sampai lupa ya. Ya. Ada kata fasolli. Fasolli banyak yang nulisnya apa? Ini apa? Harokat kasran. Pasti isim. Pasti isim. Ya, logikanya benar, logikanya. Karena sesuai dengan kaidah. Tapi ada yang belum dipelajari yaitu fiil nih. Ternyata fiil itu ada juga, itu biasanya terjadi ketika kata perintah yang ada huruf matnya di akhir, yaitu sholla yusolli. Nah, ini bonus ya, pembahasan ini seperti yang kemarin ya, ada kata sholla yusolli. Apa artinya sholla yusolli, Umahat? Sholat. Kalau bahasa kitanya sholat. Kalau bahasa Arabnya pujian ya, memuji. Makanya kan sallallahu alaihi wasallam. Sholawat gitu ya. Nah, kalau perintahnya itu karena kan ada huruf ini ya, alif nih. Nah, dia menjadi sholli. Iya, alifnya hilang. Ya. Yang dipakai yang ini nih. Ya. Sholli fasolli li rabbika wanhar. Ya, fahim tuna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ada beberapa yang khusus ya, itu kasrah tapi dia bukan isim. Tapi itu adalah fiil. Nah, kita lihat ya. Di sini ciri-ciri fiil. Yang pertama, ada ketemu kod. Ya, ini Ummahat yang baru di yang udah lama di kelas B ya. Apa itu kod? Ada yang tahu kod? Biasanya di dalam azan
Qad qamatis shalah, qad qamatis Sungguh. shalah. Sungguh. Hah? Bukan. Sungguh. Ternyata Belajar qad saya. itu artinya ada dua. Qad bertemu dengan kelihatan nggak Umahat di papan tulis? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Qad yang bertemu dengan fiil madhi, kata kerja lampau. Contohnya kalau di buku kan qad qamatis shalah, gantilah qad kataba. Ganti dulu yang mudah. Qad kataba dengan qad yaktubu. Apa artinya kataba? Apa artinya kataba, Umahat? Dia laki-laki telah Dia menulis. laki-laki telah menulis. Iya. Kalau ditulis qad kataba, artinya? Sungguh dia laki telah menulis. Iya, sahih. Masya Allah. Sungguh dia laki-laki itu telah menulis. Ya. Mentaukidkan. Jadi intinya begini, setelah qad dia tidak boleh ketemu isim. Gitu aja. Seperti huruf jar gitu ya. Jadi setelah qad tidak boleh ketemu isim, pasti dia fiil. Ya. Seperti dalam ayat banyak tuh. Nanti kita bahas nih. Cari dalam ayat nih. Ya. Qad ya. PR ya Ustaz. Sabar, PR-nya ntar dijelaskan ya. Nah, qad kata berarti sungguh dia telah menulis. Kalau qad yaktubu karena dia fiil mudhari, maka artinya adalah ahyanan. Ahyanan. Kadang-kadang. Jauh ya artinya ya. Sungguh sama kadang-kadang. Ya. Jadi kadang-kadang dia sedang menulis gitu ya. Kadang-kadang dia menulis ya. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Nah, pertanyaannya kalau kita ingin buat kalimat sungguh dia sedang menulis, apa bahasa Arabnya? Apa? Sungguh Qad dia sedang menulis. qad yaqra'u. Menulis, dia sedang menulis. Oh. Qad yaktubu. Qad yaktubu. Qad yaktubu kan kadang-kadang artinya. Kadang-kadang dia sedang menulis. Kalau sungguh dia sedang menulis, apa bahasa Arabnya? Kataba. Hah? Qad kataba. Qad kataba kan telah. Sungguh dia telah menulis. Qad Ina aktubu. yaktubu. Qad aktubu. Ina yaktubu. Ya betul. Ina yaktubu. Ya, jadi ditambahkan apa? Inna. Nanya apa? Inna Muhammadan yaktubu. Contohnya sahih. Ya, jadi kita ingat-ingat lagi ya ada kata inna. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Fahim tunna insyaallah? Ya. Fahim tunna? Ummahat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Contoh misalkan inna Muhammadan yaktubu. Ya. Yaktubu. Sesungguhnya Muhammad sedang menulis. Atau inna yaktubu boleh. Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya. Ya. Contohnya qad qamatis shalah. Jadi artinya qad qamatis shalah apa artinya? Telah menang. Hah?
Qad qamatis shalah. Tiap hari kan dengar azan ya, qomat ya, dengar qomat. Marilah kita sholat. Jadi kelas sholat. Marilah kita sholat, hayya 'alas shalah. Sungguh dia telah masuk sholat. Sungguh hampir sholat ditegakkan. Sungguh Umat. telah ditegakkan Sholat. sholat. Maksudnya sudah waktunya ditegakkan sholat, maksudnya begitu. Qomat itu disebut dengan fi'il. Fa'ilnya, subjeknya adalah sholat. Ya, subjeknya adalah sholat. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Nah, insya Allah. Ya, qad qamatis sholatu. Ya. Ustadz Afwan, kalau kan qad qamatis sholat berarti dia subjeknya itu selalu beralif lam apa enggak selalu? Kalau di sini kan menggunakan alif lam. Oh, Ya, iya. boleh nggak pakai alif lam? Boleh saja, tapi tidak menjadi kalimat yang benar. Itu karena fa'il itu biasanya harus bermakrifah. Kan harus diketahui yang ditegakkan apa nih? Sholat. Sholat apa? Semua orang udah tahu. Ketika qomat di waktu sholat asar ya sholat asar begitu. Nah, Paham Ustadz. Tuna? Nah, syukran Ustadz. Ya, afwan. Baik. Berikutnya kita persingkat, yaitu ciri-ciri fiil berikutnya adalah asin. Ya, asin bukan sot ya. Asin itu Cina itu. Ini asinu. Asinu itu adalah huruf sa yang menempel dengan fiil mudhari saja. Ya, ketemu dengan fiil mudhari, menempel dengan fiil mudhari. Fiil madhi nggak boleh. Artinya akan. Ya. Nah, misalkan yadhabu. Apa arti yadhabu umahat? Telah pergi. Fiil mudhari. Sedang pergi. Siapa yang sedang pergi? Dia Dia laki-laki. Sahih. Dia laki-laki sedang pergi. Nah, kalau ditambahkan sa menjadi akan, dia laki-laki bukan sedang lagi, tapi akan pergi. Sahih. Ya. Sayadhabu. Sayarji'u. Apa artinya nih sayarji'u, Mahat? Roja'a yarji'u. Apa roja'a? Kembali. Kembali. Berarti sayarji'u. Saya akan kembali. Oh, saya yarji'u. Ya, ada ya-nya. Dia Roja'a. laki-laki. Kembali. Mudhari ya, Ustaz? Fi'il mudhari yang ketemu sa. Berarti apa? Ya. Dia laki-laki akan kembali. Pakai akan karena ketemu sa. Ya, harokat tidak berubah, cuman tambahan sa saja. Ya, contoh lain misalkan jalasa yajlisu. Nah, apa artinya jalasa yajlisu? Duduk. Duduk. Misalkan sa'ajlisu, apa artinya? Iya, laki-laki. Dia akan Sa'ajlisu. Saya akan duduk. Saya akan duduk. Mumtaz, Masya Allah. Ya, seperti itu Umahat. Harus tahu domirnya. Kan belajar dari mana? Dari tasrif ya kemarin. Nah, kebetulan tasrifnya kita baru fi'il madhi ya. Fi'il mudhari belum. Misalkan yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Itu belum ya. Insyaallah nanti di bulan sekarang bulan September, Oktober insyaallah. Ya. Baik, jadi artinya sa di sini akan. Ya. Nah, paham tuna sampai sini Umahat? Paham tuna Umahat? Insya Allah.
Insya Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah, Ustaz. Nah, berikutnya yang ketiga ciri. Jadi setelah sa pasti fiil ya. Berikutnya adalah saufa. Nah, saufa ini artinya sama dengan sa. Cuman bedanya ya kurun waktunya lebih lama. Wah, sampai ada pendetailan ke situ loh bahasa Arab ya. Misalkan saufa bertemu dengan fiil mudhari juga. Nggak boleh saufa bertemu fiil madhi ya. Kata kerja lampau nggak boleh. Harus yang sedang terjadi ya. Dalam Al-Quran banyak tuh pakai saufa. Saufa ta'lamun. Ya, artinya kalian akan mengetahui. Ya, akan juga tapi dalam kurun waktunya lebih lama. Kalau sa ta'lamun misalkan ya, yang mudah saja lah. Saya yadhabu saufa yadhabu misalkan ya. Ana tulis ya di sini biar enak Umah. Ya, misalkan di buku kan yadhabu ya. Kita ganti pakai saufa yadhabu ya. Beda nih. Artinya kalau saya dhahabu itu dalam kurun waktunya singkat ya. Mungkin hari ini dia laki-laki akan pergi. Kapan perginya tuh? Ya perkiraan itu hari ini atau lusa atau besok. Besok atau lusa. Ya, itu yadhabu. Yadhabu. Tapi kalau saufa yadhabu itu dalam kurunnya lama. Ada minimalnya nggak? Nggak ada minimal, tapi tergantung dari urf. Urf itu kebiasaan. Coba contoh misalkan kebiasaan kita lama itu akan terjadi dalam waktu lama, misalkan sepekan. Ya, berarti saufa yadhabu artinya. Ya, dia akan pergi. Berarti dia akan perginya kapan? Pekan depan misalkan. Minggu depan misalkan. Fahim tunan insyaallah? Insya Allah. Insya Allah. Ya, ini harus diperhatikan Ummahat. Ya, antara saufa dengan sa. Jangan sampai salah mengartikan ya, tapi intinya setelah sa dengan setelah saufa artinya sama ya. Dia setelah sa dan saufa wajib berfiil. Fiilnya fiil mudhari, nggak mungkin fiil madhi. Ya. Baik. Dan yang terakhir adalah ta'ut ta'nis as-sakinatu. Artinya tak ta'nis untuk muannas, sakinah, sukun. Ya. Kenapa disebut sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya? Karena dia diam di situ tuh tenang, ya, nggak berubah-berubah, ya. Contohnya kolat ada ada ta yang bersukun, taknya tak menunjukkan untuk muannas, ya. Kolat apa artinya umat? Kolat. Berbicara, bicara. Siapa yang Berkata. berbicara? Siapa yang Perempuan. berkata? Dia perempuan berbicara. Dia perempuan telah Oh iya. telah berkata, ya, telah berkata, telah berbicara. Zahabat, nah, itu kan ada ya di buku Zahabat, Zahabu. Kemarin sabatu kan gitu ya. Zahabat, berarti Zahabat. Dia perempuan telah pergi. Telah pergi, ya, sahih, ya. Hal min soalin ada yang ingin ditanyakan Umahat? Banyak tapi Banyak tapinya kenapa? dicerna dulu Pak. Oh iya, kita nggak usah banyak-banyak dulu lah, sedikit-sedikit aja, ya. Tapi bisa kita amalkan nih, ya. Maksud Seperti penempatan dari kalau sah harus
harus ada fi'il mudhari gitunya Pak Ustadz. Jadi Ya, kalau begini aja gampangnya. Kalau Ibu Dian mencari di ayat Al-Qur'an, ketemu ada kata sa, pasti setelahnya fi'il mudhari gitu aja. Ketemu kata saufa di dalam Al-Qur'an nih. Saufa ta'lamun. Nah, berarti ta'lamun itu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Itu untuk mengklasifikasikan mana isim, mana fi'il. Oh, itu isim. Ciri-cirinya al-khafdu kan gitu. Ada huruf jar, ada alif lam. Meskipun kita nggak tahu artinya ya, kita bicara nggak tahu dulu nih artinya. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, Ummahat akan tahu artinya dengan kosakata yang banyak. Ya, yang penting tahu bahwa itu adalah kata kerja. Ya, oh itu adalah kata kerja. Ya, paham tunan insyaallah. paham insyaallah. Jazakallah ya Pak Ustadz. Ya, wa jazakillah khairan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat, silakan. Ya, ya. Tidak ada ya? Belum Ustaz, belum. Alhamdulillah. Kita nambah sedikit ya. Boleh ya nambah sedikit. Karena biar sekalian tugasnya. Yang ketiga adalah al-harfu. Apa itu al-harfu? Silakan dibaca Ibu Sajidah. Tafadhali. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Bawahnya. Mislu min, fi, summa, fa, idza, au, hatta. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Masya Allah. Mumtaz ya. Alhamdulillah. Di malam hari ini banyak orang-orang atau ummahat yang semangat ya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ya. Kita lihat di sini al-harfu ya. Secara fasih tadi dijelaskan al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Ya. Huruf adalah ya kita semua udah tahu ya huruf ya. Ya, al-harfu huruf ya. Kata ya la yufham tidak bisa dipahami maknanya dari kata tersebut ya. Jadi huruf itu sebenarnya kata ya. Kan kemarin kita sudah bahas ya huruf ada yang bentuknya hijaiyah itu bukan kata tuh. Nggak memiliki makna. Kalau ini memiliki makna tapi tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersama selainnya. Maksudnya apa? Dia seperti benalu harus menempel. Ya. Di sisi lain dia adalah sebuah kata, tapi katanya nggak sempurna. Kalau ketemu dengan kosakata lain menjadi kata yang sempurna, kan begitu. Contohnya min. Min apa Ummahat artinya? Dari. Ya kan bingung ya. Dari apa? Kalau dalam bahasa Indonesia min itu dari itu apa? Kata atau huruf? Bukan ya? Kata sambung ya? Bahasa Indonesia. Kata sambung kata juga gitu ya. Ya. Ini disebut dengan huruf ya. Kata yang tidak sempurna kalau bahasa kitanya. Huruf itu kata yang tidak sempurna. Nah, harus disempurnakan bertemu dengan huruf ya, dengan isim ya. Atau dengan fiil. Jadi ada beberapa di sini. Kalau huruf jar itu bertemu dengan isim ya. Min, fi. Nah, kalau summa dia bisa bertemu dengan isim, summa bisa bertemu dengan fiil. Nah, kebanyakan bertemu dengan fiil. Ya. Ada juga yang bertemu dengan isim, tsummal jahim ya. Ada dalam ayat Al-Qur'an. Wah, bocoran dikit ya. Fa juga ada ya. Bisa fiil, bisa isim masuknya tuh. Ya. Falismu, ada juga tuh. Falismu maka isim atau fa yadhhabu maka dia sedang pergi, yadhhabu.
Ya. Idza itu diperuntukkan ketemu dengan fiil. Ya. Idza aroda. Idza jaa nasrullah. Aduh, jadi ketahuan idza jaa. Ya. Ada banyak ya idza ya. Itu contoh yang tidak boleh nanti dimasukkan ke tugas ya. Au, apalagi au ya. Bisa fiil, bisa isim. Hatta juga sama. Bisa isim, bisa fiil ya. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Dan huruf ya tidak memiliki ya ciri-ciri yang khusus. Ya, harus dihafalin. Ya, harus dihafalkan. Ya, tapi bisa ketahuan kan dari bentuknya biasanya hanya satu huruf atau 2 huruf atau 3 huruf kan. Paling banyak 3 huruf. Hatta ya kan. Summa. Summa itu sumama ya artinya. Sumama ya 2. Sumama ya. Itu disingkat menjadi summa. Seperti itu. Pahim tuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Umahat? Mafi soal? Masya Allah. Sudah mahir-mahir semua nih nahunya ya. Sudah mahir. Tugasnya itu satu saja. Mencari ayat Al-Quran ya yang ciri-cirinya ada di dalam fiil dan mencari satu ayat Al-Quran juga yang di dalamnya ada huruf bertemu isim dan huruf bertemu fiil. Jadi beranak ya dia. Tugas fiilnya mencari fiil yang kemasukan ciri-ciri fiil ya. Bebas salah satunya aja nggak apa-apa. Ya, salah satunya aja. Ya. Adapun yang kedua tugasnya mencari satu ayat ya. Ini menarik juga ya. Apa yang Ummah tulis yang bagus ya. Kita akan publikasikan, kita akan share untuk mengambil ibroh pada umat yang lain. Kira-kira setuju gak umat? Gimana? Tugasnya ulang Ustaz. Oh, tugasnya. Tadi iya. Tugasnya mencari satu ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ciri-ciri fiil. Ya. Yang kedua, mencari satu ayat Al-Quran yang di dalamnya ada huruf bertemu isim. Huruf jar gitu ya. Dan satu ayat Al-Quran lagi, satu lagi ya, jadi ada 3. Satu ayat Al-Quran yang di dalamnya huruf tersebut bertemu dengan fiil. Ya. Seperti kata fa, iza, ya. Nggak usah jauh-jauh, yang ada di sini, yang ada di kitab aja. Bisa summa, fa, iza, au, hatta. Tinggal pilih saja. Ya, dalam ayat Al-Quran. Hadis boleh, bonus ya. Ayat Al-Quran, hadis, ayat Al-Quran atau hadis ya, boleh. Ya. Kira-kira setuju gak Umahat kalau tugasnya nanti jika bagus ya, saya meminta izin untuk mempublikasikan ya. Muafiq insyaallah. Oke, insyaallah Ustaz. Muafiq insyaallah ya. Ustaz, Afan mau tanya Ustaz. Ya. Kalau Silakan. misalkan suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan dari tadi tapi sampai saat ini masih berlangsung, itu pakai fiil apa Ustaz? Coba diulangi. Untuk suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan dari tadi tapi masih berlangsung sampai saat ini. Ya. Pakai fiil mudhari'. Cuman ditambahkan al-an. Hatta al-an.
hatta gitu. al-an. Hataan. Ya, aktubu hatta al-an. Saya sedang menulis sampai sekarang. Berarti dari tadi sampai sekarang ya, dia nulis. Misal dari Terus pagi dia sampai nulis. sore gitu Ustaz ya. Nah, kalau dari pagi sampai sore disebutkan kejadiannya, boleh. Aktubu minas sobah ya, minas sobah ya hattal masa. Hattal masa ya. Berarti dia posisinya lagi di sore hari. Kan masih nulis Iya. kan? Iya. Nah, Jadi dengan tambahan seperti itu. Ya. Nah, syukran bisa Ustaz. dipahami ya, afwan. Insyaallah. Ada lagi Ummahat yang mau ditanyakan? Itu sama ya di dalam ayat Al-Qur'an itu, ana lupa itu tentang apa namanya? Oh ya, adkhilu ala fir'aun al-adzab ya. Nah, ana lupa dalam surat apa itu. Adkhilu, masuklah gitu ya. Ada perintah masuklah. Maksudnya apa ini masuklah di sini? Kenapa pakai fiil amr ya? Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab ya. Maka masuklah artinya secara tekstual, masuklah tentara-tentara Firaun ya, Firaun dan bala tentaranya dengan azab yang pedih. Artinya di sini ternyata perintah di sini sudah terjadi ya. Ketika terjadinya dimasukkan ke dalam, sudah wafat ya Firaun ini ya, ditenggelamkan di zaman Nabi Musa. Itu dari dia mati sampai di zaman Nabi, sampai nanti datangnya hari kiamat, itu diazab di alam kubur ya, diazab di dalam alam kubur sampai nanti ditiupkan sangkakala pertama, ditiupkan sangkakala kedua, maka dihidupkan kembali, diazab lagi sampai dia masuk neraka, kekal selama-lamanya ya, naudzubillah. Ya, itu juga termasuk azab yang pedih itu ketika dia wafat, dimatikan oleh Allah, itu terus berlangsung, nggak ada jeda, nggak ada kendor gitu ya. Dan sakitnya itu dia terus berkali-kali lipat. Ya kalau kita kan di dunia udah sakit, udah kebiasaan sakit kan udah dianggap biasa ya. Udah biasa. Ya, jadi ada rasa reda. Tapi kalau di akhirat ya terus ditingkatkan karena dia tidak terbatas ya azab itu. Seperti itu. Pahim tunan insyaallah Ummahat. Akhirnya insyaallah. Pahim insyaallah. Ya, kita berlindung pada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat sebelum diakhiri? Ya, silakan yang mau bertanya. Jadi mohon maaf malam hari ini mengganggu Ummahat belajar ya, dengan kondisi karena ya di kelas A juga tadi sore pun demikian ya, karena belum pulih ya, qadarullah keluarga kami kena semua bergantian, jadi mohon maaf ya sebelumnya Ummahat, kalau izin kan nggak enak juga izin terus gitu ya, jadi kita tetap hadir apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nah, kita berkaitan dengan bahasa Arab mohon ditanyakan Ummahat biar dapat ilmunya juga. Hal min soal Ummahat. Maafi soal insyaallah. Ya, amin. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, jadi mulai sekarang jangan menghina Bani Israel ya. Ya, Israel ya. Israel ya. Ada yang sudah tahu sebelum Anda sampaikan itu, Ummahat?
sedikit Ustaz. Itu kalau yang salah itu Zionis namanya itu, Ustaz, bukan Ya, Israel. Zionis itu konsepnya orang Yahudi ya, untuk kembali ke tanah Kanaan. Ya, ini konsep di beberapa dekade silam ya. Baru-baru ini konsep Zionis itu. Ya. Kalau nama Israel ini sudah ada dari zaman Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihi salam ya. Lebih tepatnya di Palestina ya. Nah, beliau tinggal di Palestina ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan akhiri ya pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masukkan ke pengetahuan-pengetahuan dari segi bahasa Arab yang menyimpang ya di tengah masyarakat kita. Ya, saya sering menyampaikan kan seperti bismillah wa bismillah, jazakallah khairan katsiran ya. Dan yang sempat baru-baru ini di kelas A, di kelas E itu barakallah itu nggak ada barakallah. Barakallah fi umrik gitu ya. Nggak ada itu. Barakallah fi umrik ya. Apalagi disingkat-singkat ya. Nggak ada. Ya. Baik. Kita akhiri pada pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah.